Halo semuanya, Smart Milliarder. Apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Andi Nathanael. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa ya, subscribe, pencet like-nya, dan juga loncengnya. Dan Anda akan terus mendapatkan konten-konten terbaru dari kami. Saat ini kita akan bahas mengenai apa yang harus dimiliki dan dikuasai untuk Anda bisa menjadi seorang sales properti yang sukses. Silakan. Banyak orang bilang kalau mau jadi seorang sales harus sering ngomong, banyak ngomong. Nah, kalau menurut saya kurang tepat. Yang pertama, kalau Anda ingin menjadi seorang sales yang sukses, Anda harus pandai bicara, tapi bukan banyak bicara. Ini berbeda, ya. Smart Milliarder ini sangat berbeda sekali. Anda pandai bicara sama banyak bicara. Kalau semakin Anda banyak bicara dan Anda tidak mempunyai pengetahuan yang bagus, maka akan terlihat Anda terlalu banyak omong, tapi kosong. Ini yang harus Anda pahami. Yang kedua, kalau Anda ingin menjadi seorang sales yang sukses, maka yang harus Anda miliki adalah Anda harus mudah bersosialisasi. Kenapa? Karena dengan Anda mudah bersosialisasi, Anda mudah mencari networking, Anda bisa bertemu dengan banyak orang. Jadi Anda harus miliki jiwa yang penuh dengan bersosialisasi, berteman, cari teman sebanyak-banyaknya, jangan cari musuh sebanyak-banyaknya. Terus kemudian yang ketiga adalah mempunyai pemikiran dan pengetahuan tentang pengetahuan umum yang luas. Kenapa? Karena seorang sales akan menghadapi dengan banyak orang dan itu akan mengasah kita untuk menuju suatu pemikiran-pemikiran kita yang lebih luas. Karena orang akan berbicara dari sisinya mereka, pengetahuan mereka. Dan kita harus mengetahui itu. Namun kalau kita tidak mengetahui, jangan sok tahu. Tapi cukup katakan, ya memang bukan bidangnya saya Pak. Saya tidak tahu hal yang Bapak bicarakan. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada saya untuk menambah pengetahuan kepada saya. Itu lebih baik dibandingkan dengan Anda sok tahu. Jadi Anda harus menguasai pengetahuan umum yang lebih jelas, ya, yang lebih bagus, yang lebih luas. Kemudian yang paling penting sekali juga adalah Anda harus money oriented, tetapi bukan segala hal menghalalkan segala hal untuk mendapatkan keuntungan. Namun yang dimaksud dengan money oriented, Anda selalu fokus kepada tujuan. Anda harus fokus kepada goal Anda. Ya, ujung-ujungnya apa sih? Kita bekerja ujung-ujungnya tentu mencari uang. Ya, tentu mencari kebahagiaan. Nah, ini yang harus menjadi, Anda harus menjadi hal seperti itu. Itu yang harus Anda miliki. Kemudian apa yang harus Anda kuasai sebagai seorang sales? Anda sebagai seorang sales harus menguasai tentu adalah pengetahuan dasar. Kalau Anda sales properti, Anda harus mengetahui pengetahuan dasar tentang properti. Banyak sekali sales tidak menguasai dasar-dasar tentang pengetahuan properti. Apa itu contoh dasar-dasar pengetahuan properti? Yang sangat dasar sekali. Yang pertama mungkin mengenai sertifikat-sertifikat, jenis-jenis sertifikat. Ya, jenis-jenis hak di dalam kepemilikan properti. Ada hak milik, ada hak GB, apa itu strata title, HPL, dan segalanya. Apakah HPL itu termasuk juga hak atau kepemilikan dalam suatu properti? Nah, itu juga Anda harus mengetahuinya. Terus bagaimana kalau HGB itu masa berlakunya sudah mau habis? Misalnya, ada beberapa apartemen yang HGB-nya sudah mau habis dan Anda sebagai seorang sales mau menjual apartemen tersebut. Pasti akan dipertanyakan kan oleh pembeli selanjutnya. Ini bagaimana cara mengurus HGB-nya? Berapa HGB yang harus saya bayar? Apakah Anda sudah tahu? Kalau belum tahu, harus Anda pelajari itu.
Ya, supaya pengetahuan dasar itu ada. Terus kemudian apa lagi? Misalnya KLB, KDB, GSB, itu apa? Tujuannya apa? Kalau Anda menjual tanah, ada konsumen yang klien Anda yang ingin menjual tanah Anda, terus Anda bilang ini cocok untuk bikin hotel, ini cocok untuk bikin apartemen, ini cocok untuk bikin apa, tapi ternyata KLB-nya nggak cukup. KLB-nya cuma 1,8, KLB-nya cuma 2. Bagaimana Anda bisa menawarkan kepada pembeli selanjutnya kalau Anda tidak menguasai ilmunya? Gitu. Ya, begitu juga dengan selain KDB, selain KLB, selain GSB, tentu juga Anda mengetahui zona-zonanya. Apakah ini zona hijau, apakah zona pemukiman, atau zona komersial. Itu harus Anda kuasai. Di mana Anda bisa dapatkan itu? Ya di training-training. Di tempat di kantor Anda. Anda mencari tahu kepada pimpinan Anda atau tempat Anda bernaung. Anda harus cari tahu itu. Ya. Nah selanjutnya apalagi harus Anda kuasai, yaitu product knowledge dari produk yang akan Anda jual. Walaupun Anda jual secondary, Anda harus tahu secondary, lokasinya di mana, bentuk jalannya di depannya seperti apa, lingkungannya bagaimana, sekolahan ada apa enggak dekat situ, pasar ada nggak dekat situ. Itu adalah kebutuhan-kebutuhan dasar. Sehingga Anda lebih mudah untuk menjual rumah itu. Pak, Bapak Ibu beli rumah ini. Oh saya nggak mau dekat dengan sekolahan. Karena nanti akan parkirnya susah, akan macet segala macam. Karena Anda tahu itu ya jauh dari sekolahan atau dekat dari sekolahan. Tapi Anda bisa, karena Anda kuasai lingkungannya, karena Anda kuasai produknya. Anda bilang, nggak usah khawatir Bu. Pak, kalau sekolahan memang dekat sekolahan. Tapi sekolahnya sekolahan bagus, Bapak dan Ibu juga bisa anaknya sekolah di sana. Namun Anda juga tidak akan terhalang oleh kemacetan. Kenapa? Karena Anda mempunyai jalur yang beda. Jalan yang lain lagi untuk keluar, tidak melalui sekolahan itu. Karena apa? Karena Anda menguasai product knowledge-nya. Demikian juga dengan product knowledge developer, primary. Pada saat Anda menjual primary, Anda harus kuasai. Bukan terus kemudian Anda menjual produk itu dan Anda tidak mengetahui lebih dalam tentang produk itu. Bagaimana Anda bisa menjual kalau Anda tidak paham? Kenapa? Menjual itu adalah memindahkan keyakinan kita kepada orang lain. Bagaimana Anda bisa memindahkan keyakinan itu kepada orang lain kalau Anda sendiri tidak tahu tentang produk itu? Jadi kuasai produk itu. Terus kemudian sebagai seorang sales sukses, Anda harus menguasai dan harus mencari dan harus banyak mendapatkan database. Dari mana database itu? Tuker-tukeran, database. Gak ada masalah toh, tuker-tukeran. Teman Anda kasih 10, Anda kasih 10. Yang Anda kasih 10 ke teman si A, Anda bisa kasih 10 lagi ke teman si B. Anda punya 10, Anda kasih ke teman C. Tapi karena Anda sudah 10, karena Anda cuma modal 10, Anda bisa dapat 30 lagi. Kenapa tidak lakukan itu? Ya sayang Pak, database kita kalau diambil sama teman kita apa segala macam. Toh kita juga dapat database juga kan? Ya, jadi jangan lupa untuk selalu menguasai juga untuk mencari database. Sehingga kita bisa mendapatkan prospek-prospek baru calon-calon konsumen kita. Dan yang terakhir, kalau Anda mau menjadi seorang sales sukses, Anda harus punya teknik closing. Anda harus punya teknik closing. Anda harus menguasai teknik closing. Kenapa? Banyak sekali kegagalan di sales bukan karena tidak bisa menjelaskan produk. Bukan karena tidak mengetahui produk. Bukan tidak bisa bicara. Tetapi semuanya sudah dilakukan. Namun endingnya yang harus puncaknya justru Anda tidak kuasai. Yaitu teknik bagaimana menutup penjualan itu. Anda harus kuasai bagaimana supaya Anda bisa menjual produk ini. Bagaimana langsung, Pak, Bu, apa sudah sesuai? Kalau memang sudah sesuai, mari kita melakukan transaksi. Banyak seorang sales yang tidak berani mengucapkan kata-kata ini karena dianggap tabu. Padahal nggak tabu. Itu kan adalah tugas Anda. Itu tugas Anda di situ. Ya sama lah kalau profesi dokter kan dokter juga nggak bilang oke, pemeriksaan sudah selesai, sekarang bayarannya sekian. Enggak kan? Ya karena memang dokter nggak perlu menggunakan teknik closing ya. Kita tahu diri lah, kita bayar, kita nanya berapa dok gitu kan. Tapi jangan berharap ke konsumen langsung bilang, oke, saya beli berapa harganya, konsepnya itu jarang sekali terjadi. Anda yang harus mendorong. Kenapa? Karena pada prinsipnya manusia untuk membeli sesuatu produk, sesuatu barang
yang harganya mahal, itu butuh satu dukungan, butuh suatu dorongan dari orang sekelilingnya pada saat ingin bertransaksi. Dan kita adalah orang yang memberikan informasi, dan kita adalah orang yang mendorong mereka untuk bisa membeli produk tersebut dengan cara gunakan teknik closing. Ya, pelajari terus. Ya, Anda harus miliki dan harus Anda kuasai kalau Anda ingin menjadi seorang sales yang sukses di bidang properti. Demikian dari saya, teman-teman semua. Dan kalau Anda menyukai ini dan ada pertanyaan, silakan isi komen di bawah. Ya, isi komen di bawah pertanyaan itu dan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan itu dengan satu sesi khusus tentunya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan juga pencet belnya supaya kami semua tim dari Sekolah Properti Miliarder semakin bersemangat untuk memberikan dan juga selalu membuat konten-konten yang terbaik untuk Anda semua. Terima kasih. Smart Miliarder, salam properti, happy selling.